Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mau hampiri tahta Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan ibadah kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, Engkau baik di dalam segala hal, di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang nyata besar di dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini Tuhan kami bersama-sama mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau bersuka cita hanya untuk Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu pada saat sore hari ini. Berkuasalah atas setiap kami ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Semua, sebab kita adalah lebih dari pemenang. Pihak kita siapa dapat
memuji Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang berkuasa. sebab Engkau yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, kami mau lebih lagi, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, ya Bapa. Ku menyembah
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku
jamah kami Tuhan, melawat setiap kami, sebab kami yakin kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya hanya Engkau-lah yang sanggup mengarahkan dan mengubahkan hati kami. Tuntun kami ya Bapa supaya firman-Mu ini bisa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kalau kita buka media sosial ya beberapa waktu yang lalu itu kan ada, kalau nggak salah di awal-awal tahun 2025 itu kan ada kayak hashtag gitu ya, hashtag kabur aja dulu gitu ya. Terus kan banyak juga orang-orang yang di luar negeri terus kemudian buat video, mereka tuh menceritakan kalau kehidupan di luar tuh enak dan sebagainya, fasilitasnya. Pokoknya intinya itu membandingkan gitu ya, di Indonesia ini keadaannya nggak sama kayak di luar negeri itu. Terus ada beberapa narasi juga yang dibangun. Bilang negeri kita itu sudah gelap gitu ya. Terus nggak ada harapan lagi. Kalau mau hidup lebih baik, mending pindah aja gitu ya. Gampang dapat kerja itu kayak di Jerman. Di Jerman itu katanya batas usianya kalau mau kerja tidak ada batas usianya. Jadi sampai banyak orang, karena banyak orang yang membuat video seperti itu yang ada di luar negeri, akhirnya muncul hashtag yaitu kabur aja dulu. Nah, pasti beberapa di antara kita mikir, oh enak ya tinggal di luar negeri kayak gitu ya. Pasti kayak sepepatah bilang rumput tetangga itu lebih hijau gitu ya. Tapi belakangan ini saya menemukan ada beberapa konten itu ada yang buat itu orang Singapura gitu ya. Mereka itu kayak mengeluh karena hidup di Singapura tuh terlalu kompetitif, jadi mereka sampai stres. Kemudian biaya hidup tinggi gitu juga ya. Terus sampai ada yang bilang aku pingin kabur juga gitu. Salah satu tujuannya yaitu Indonesia. Nah ternyata yang pengen kabur aja dulu nggak cuma orang Indonesia, tapi ternyata orang di Singapura gitu. Terus saya juga diceritai adik saya gitu. Adik saya punya temen pengen kerja di Jepang, akhirnya berangkat kerja di Jepang. Wah, tak pikir enak ya. Coba kamu tanya-tanya gitu, siapa tahu kamu bisa kerja di Jepang juga, tak bilang gitu. Ternyata adik saya cerita stres temennya itu karena tahu sendiri kehidupan di Jepang itu kalau kerja ya berangkatnya emang nggak pagi, tapi pulangnya tuh bisa sampai malam. Sampai temannya itu nggak bisa beribadah. Akhirnya cuma bertahan sekitar 2 tahun, kemudian balik lagi ke Indonesia. Ternyata memilih untuk kabur yang sepertinya terasa seperti jalan pintas itu bukanlah solusi itu saya mikirnya. Saya waktu ada hashtag kabur aja dulu, oh enak ya. Memang hidup di Indonesia kok cik nemene kayak gitu. Sampai saya mikir enak memang ya hidup di luar negeri. Jadi saya mikir apa ya, anak saya kalau bisa jangan sampai di Indonesia kayak gitu lah. Nah tapi pertanyaannya, kemana kita bisa benar-benar lari atau hidup nyaman gitu ya? Apakah tempat baru itu menjamin kondisi ideal dan bebas masalah? Nah itu pertanyaannya. Nah, masalahnya bukan cuma tentang tempat ya, tapi tentang hati kita gitu. Kalau hati kita belum beres, misalnya kayak nggak suka ya maksudnya benci sama negara sendiri, nggak suka sama negara sendiri, itu kan berarti hati kita bermasalah gitu. Kemanapun kita pergi, kalau kita bermasalah ya tetap aja kita merasa nggak nyaman kayak gitu ya. Jadi ketika saya merenungkan ini, Tuhan itu ingatkan di kisahnya Nabi Elia gitu ya. Jadi itu waktu saya berpikir, Tuhan kok gini, sampai saya mikir kenapa harus WNI, kenapa saya WNI gitu ya. Karena ada saya lihat reel itu ditulis kenapa saya jadi WNI gitu ya. Jadi saya waktu lihat itu juga sempat mikir, iya apa kok saya jadi WNI ya Tuhan. Tapi Tuhan tuh ingatkan di kisahnya Nabi Elia. Jadi kamu daripada kamu mikir kabur aja dulu, kenapa kamu nggak mikir taat aja dulu seperti yang dilakukan Nabi Elia. Mari kita buka di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6.
1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Di ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Kita pasti sering ya mendengarkan kisahnya tentang Nabi Elia. Tapi Tuhan ingatkan lagi ketika saya mikir kok sebegini amat gitu ya, jadi WNI gitu ya. Tapi Tuhan tuh ngomong daripada kamu ikut-ikutan gitu ya, maksudnya berpikir kabur aja dulu gitu. Kenapa kamu nggak seperti Elia yang memilih untuk taat aja dulu gitu ya. Jadi di sini ceritanya Elia ini dipanggil Tuhan untuk menegur Raja Ahab dari Israel. Nah, seperti yang kita tahu, Raja Ahab ini bukan raja yang istilahnya kaleng-kaleng gitu ya. Dia tuh sangat jahat. Alkitab mencatat kejahatannya melebihi semua pendahulunya. Jadi dia itu selain menyembah berhala ya, mendirikan mezbah untuk Baal, dia melawan Tuhan, membunuh nabi-nabinya Tuhan bersama istrinya namanya Izebel. Mereka itu yaitu tadi membantai nabi-nabi Tuhan, merampas kebun anggur Nabot. Pokoknya kejahatannya kalau dicatat tuh banyak sekali. Nah, kalau saya jadi Elia, misalnya disuruh ketemu sama Ahab, raja yang sangat jahat, itu kan sama saja dengan kita itu bunuh diri gitu ya, menyerahkan diri. Pasti nanti Ahab ini kan sudah ada track recordnya dia membunuh banyak orang. Nah kalau Elia datang disuruh Tuhan untuk menegur Raja Ahab, itu kan sama saja dengan Elia melakukan misi bunuh diri gitu ya. Jadi yang paling berhak untuk bikin hashtag kabur aja dulu ya menurut saya Nabi Elia. Kenapa dia nggak kabur gitu ya, seperti kisahnya Yunus yang disuruh ke Niniwe. Yunus itu memilih kabur dulu loh sebelum taat. Tapi apa yang dilakukan Elia? Dia langsung taat ya. Di ayat 1 tadi kita kembali ke ayat 1. Dia berkata, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi saya mencatat poin yang pertama dari taat aja dulu gitu ya kepada Tuhan gitu ya. Itu berarti kita menyerahkan kontrol sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian kita mulai di ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi setelah Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Raja Ahab, kemudian perintah selanjutnya bagi Elia tuh gak kalah, menurut saya gak kalah aneh gitu ya. Bayangkan, Elia ini kan tadi bernubuat kalau akan ada musim kering. Pasti kalau akan ada musim kering atau kemarau, logika kita sebagai manusia apa yang harus dilakukan? Ya kan kita harus mengumpulkan makanan, mengumpulkan air untuk berjaga-jaga selama musim kemarau gitu ya, ke musim kering. Nah, atau bahkan Elia tuh kalau mau mikir pasti dia punya rencana untuk kabur ke sungai yang terbesar yaitu sungai Nil gitu. Tapi apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang, coba kita buka ayat 4. Oh ini ayat 3 ya benar ayat 3 salah. Tuhan memerintahkan pergilah dari sini berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, bersembunyi di tepi sungai. Kalau Elia banyak ngeyel gitu ya. Saya kalau membayangkan jadi Nabi Elia, saya kan orangnya kalau Tuhan aja kalau nyuruh apa saya pasti banyak sedikit berargumen gitu ya, kok bisa. Nah, tapi Elia di sini dia melepaskan kontrol dan ekspektasi yang sudah ada di pikirannya gitu ya. Jadi dia menyerahkan semua kendali itu kepada Tuhan. Dia nggak mikir, kok aku malah disuruh sembunyi di sungai yang mungkin tidak terkenal gitu ya. Jadi seringkali kita juga mikir ya, mungkin ada beberapa orang yang mikir pada waktu buat hashtag kabur aja dulu itu, mereka mikir pasti kalau saya pindah
ke negara A seperti orang ini, pasti saya lebih bahagia gitu. Kalau saya dapat pekerjaan itu, pasti saya lebih masalah saya akan selesai, masalah keuangan saya akan selesai. Jadi kita sering berpikir kita adalah pemegang kendali hidup kita, bukan Tuhan. Nah, jadi taat itu adalah kebalikannya, bukan kita yang pegang kendali tapi Tuhan. Di sini kita mau buka di Mazmur ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Elia itu memilih taat kepada Tuhan untuk menemui Raja Ahab. Nah, di sini Raja Ahab itu kan sebagai tantangan ya. Dia memilih menghadapi tantangan dan taat pergi ke Sungai Kerit. Itu mungkin sebelumnya Elia nggak pernah ke sana gitu. Jadi itu adalah tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Tapi Elia nggak berpikir macam-macam karena dia tahu siapa pelindungnya, siapa gembalanya. Sama seperti Daud ketika menulis Mazmur ini gitu ya. Jadi di sini saya mencatat taat itu berarti kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita. Karena Dia akan tahu apa jalan yang terbaik buat kita. Sama saya juga mengalami beberapa waktu yang lalu gitu ya. Saya ditawari teman saya gitu ya, teman kuliah saya gitu. Kayak dia mau buka cabang gitu ya, dia kan akuntan gitu. Jadi dia mau buka cabang di kota Jember gitu. Kan saya dulu sebelum pindah ke sini saya ke Jember. Jujur saya waktu ke Lumajang itu saya banyak ya kok udah enak di Lumajang ini, banyak pikiran itu sampai beberapa bulan belakangan ini. Di awal tahun saya juga sempat mikir seperti itu gitu ya. Jadi ketika teman saya kasih kabar, saya mau buka kantor cabang gitu ya, kantor akuntan gitu ya di Jember. Kamu mau nggak gitu loh, kerja sama aku? Waduh, tak pikir, wah ini kesempatan. Kayak kesempatan untuk enak, aku nggak terlalu sering kan pasti kalau saya bekerja sama, saya lebih sering di Jember gitu ya. Mungkin pulang ke Lumajangnya Sabtu Minggu, itu pikiran saya gitu. Jadi saya pikir enak mungkin ya. Jadi saya nggak perlu sering-sering di Lumajang. Nah, saya berusaha memegang kendali atas hidup saya sendiri gitu. Tapi kemudian saya tuh mikir untuk saya, kan saya sekarang lagi ngajar di sekolah gitu ya. Kemudian saya mikir gak usah ngajar wes, kan ngajar itu bukan kemauanku gitu loh. Saya bukan passion saya mikirnya gitu. Jadi saya ya wes aku mau menerima tawaran teman-teman saya ini, jadi saya sempat mau keluar dari sekolah gitu ya. Tapi semakin ke sini Tuhan itu menunjukkan jalannya kepada saya, bukan kamu yang pegang kendali. Kan semakin ke sini kan kondisi ekonomi ini kan kayak gak tentu gitu. Jadi pada waktu 3 bulan terakhir ini teman saya telepon ke saya nggak jadi buka dulu karena situasi ekonomi ini gak tentu. Sorry ya, jadi saya bukan gak mau kerjasama, tapi ya kerjasamanya bukan nggak jadi buka kantor, jadi kita tetap bekerja sama tapi dalam bentuk kayak online, telepon-teleponan aja kayak gitu. Jadi pertamanya batal ke Jember kayak gitu, batal punya kerjaan di Jember. Tapi setelah Tuhan kasih ini ya, kisahnya Elia, jangan mengontrol sendiri hidupmu gitu loh. Biar kamu dimanapun ya, kalau hatimu itu gak bener kayak gitu ya, tuh kamu pasti merasa tempat itu gak enak. Ya, jadi semakin kesini Tuhan itu kayak menunjukkan, oh iya ya Tuhan, aku dimanapun aku ditempatkan, kalau Tuhan maunya seperti itu, aku mau milih seperti Elia gitu ya, taat aja wis, apapun yang Tuhan suruh tak kerjakan gitu ya. Jadi meskipun awalnya saya tuh kecewa gitu, kayak misalnya gak jadi ya, saya gak mikir anak saya gimana, keluarga saya gimana, pokoknya saya pengen mengejar apa yang saya mau gitu, kayaknya enak misalnya saya di Jember kayak gini. Tapi kembali lagi ke ceritanya Elia tuh gak tahu
tempat Sungai Kerit itu kayak apa. Udah enak ternyata Sungai Kerit itu lebih kecil dari Sungai Nil di Mesir. Tapi dia gak banyak tanya, dia taat. Dari kisah ini saya belajar juga untuk taat ya, gak banyak protes gitu loh. Jadi saya gak memilih. Di otak saya waktu itu ya ada hashtagnya kabur aja dulu, pengen kabur, kok lu majani kayak gini. Tapi Tuhan itu ingatkan saya melalui ayat ini, jadi ya saya minta ampun sama Tuhan kayak gitu. Saya ya Tuhan, aku memilih untuk taat karena Engkau yang mengendalikan seluruh hidupku, bukan aku kayak gitu ya. Jadi itu poin yang pertama. Taat itu adalah keberanian untuk melepaskan apa yang menjadi kemauan kita, keakuan kita gitu ya. Dan percaya Tuhan itu pasti akan memegang tangan kita. Kemudian poin yang kedua, taat itu berarti siap untuk diubahkan. Nah, jadi pergi ke Sungai Kerit saat musim kering itu adalah pelatihan khusus ya dari Tuhan untuk Elia. Di tempat yang sepi dan tersembunyi, Tuhan itu enggak cuma memelihara Elia, tapi Tuhan itu membentuk Elia. Dia itu diajarkan untuk bergantung total. Dan diajarkan bahwa Tuhan itu setia ya kepada Elia. Jadi keinginan untuk kabur ya, kabur itu enggak cuma pindah tempat, tapi ketika kita diproses terus kemudian kita berusaha lari dari proses kita, itu berarti kita enggak suka dibentuk. Kita enggak suka hidup kita tuh kayak dipenuhi dengan masalah, rintangan, konflik, itu berarti ya kita enggak mau dibentuk. Padahal taat itu berarti kita harus membuka hati untuk mau terus diubahkan oleh Tuhan. Bahkan lewat situasi yang gak nyaman. Kan seringkali kita mikir, oh ya Tuhan nih, kok selalu memproses aku loh. Justru dari situ Tuhan itu mau menunjukkan kesetiaannya, kuasanya seperti yang dilakukan sama Elia. Kita mau buka di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi perhatikan kebaikan yang dimaksud di sini itu, kan ada kata mendatangkan segala sesuatu untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kebaikan yang dimaksud di sini itu bukanlah sekedar kenyamanan yang kita mau gitu ya, bukan sekedar kenyamanan materi, gaji yang besar atau fasilitas yang mewah, bukan itu. Kebaikan tertinggi yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita itu ada di ayat selanjutnya, di ayat 29. Mari kita mau lihat ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kebaikan tertinggi yang Tuhan mau lakukan buat setiap kita itu adalah perubahan hidup kita agar semakin serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus. Jadi mungkin saat ini kita merasakan kayak gelap gitu ya hidup kita ya. Atau kita merasa enggak senang ada di tempat yang mungkin sekarang kita berada gitu. Tapi kita mau ingat ya, segala sesuatu itu akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi taat itu berarti bertahan dalam proses itu. Nah, itu juga yang Tuhan ajarkan untuk saya gitu ya. Dan di sini Tuhan itu seperti kasih ilustrasi seperti ini. Ada sebongkah kayu. Nah, sebongkah kayu, anggap aja sebongkah kayu ini bisa ngomong. Kemudian dia tuh berdoa, Tuhan, aku pingin gak cuma jadi sebongkah kayu, tapi aku pingin jadi sebuah biola. Jadi aku ini bisa berguna, bisa lebih indah gitu ya. Lalu Tuhan itu bukan Tuhan ya. Lalu tukang kayu itu mengambil kayu itu untuk dibentuk menjadi biola. Kan tahu sendiri kalau kayu itu dibentuk kan pasti dipotong, digergaji, kemudian diamplas, di banyak hal pokoknya. Pada saat digergaji ya pasti itu sakit gitu ya. Kemudian kayu itu berteriak saat dipotong, Tuhan ini sakit gitu ya. Terus pada saat dipahat, Tuhan ini enggak enak, Tuhan ini enggak adil, kayu di sebelahku ini enggak diapa-apain. Pokoknya kayu itu protes terus. Sampai saat diamplas juga seperti itu. Nah, apakah kalau misalnya kayunya bisa ngomong ketika mau dibentuk jadi sebuah biola, apakah tukang kayunya itu akan meneruskan? Ya enggak, karena kayunya berisik kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau dibentuk jadi sebuah pribadi yang indah gitu ya, jadi pribadi yang
indah, maka kita ya jangan banyak protes, jangan banyak tanya apa maunya Tuhan. Taat aja gitu seperti yang dilakukan Elia. Jadi jika kita kabur di tengah proses, kita nggak akan pernah menjadi biola yang indah. Kalau kayu itu bisa lari tadi ya, ketika mau dibentuk jadi biola ya, nggak akan jadi itu biolanya. Itu yang Tuhan kasih bayangan seperti saya gitu. Kalau kamu protes terus ya, nggak akan, rencana Tuhan itu, rencanaku di dalammu tuh nggak akan berhasil gitu, karena kamu pakai akal pikiranmu sendiri gitu. Jadi taat adalah percaya pada proses yang sedang Tuhan kerjakan, sekalipun itu sakit. Beneran yang memang proses yang kita alami pasti nggak enak. Kemudian poin yang ketiga, taat itu berarti mengalami pemeliharaan yang ajaib. Nah ini kita mulai di ayat 5 ya. Apa yang terjadi ketika Elia itu taat? Di 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Nah ini yang terjadi pada Elia ya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah ini ya, jadi ketaatan Elia itu membuka jalan bagi pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di mana Elia itu mengalami mujizat? Apakah di istana raja? Bukan. Apakah di tempat lain atau di sungai yang besar, terbesar sungai Nil itu tadi? Bukan, tapi dia mengalami mujizat itu di sungai Kerit. Di tempat yang paling enggak menjanjikan mungkin ya. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada Elia, pergi ke sungai Kerit, pasti Elia tuh mikir, sungai apa itu? Kok gak pernah dengar? Selama ini yang didengar, yang terkenal ya sungai Nil, sungai yang terbesar kayak gitu ya. Tapi ketika Elia itu taat, bahkan di tempat yang paling tidak menjanjikan, di tempat yang gak enak, di tengah musim kering, di tempat persembunyian yang sepi, justru Tuhan itu bekerja luar biasa. Di sini saya mencatat ya, kalau ada logikanya dunia, mencatat, bikin hashtag kabur aja dulu ke tempat yang menjanjikan, baru kamu akan dipelihara. Itu menurut dunia ya, tapi menurut Tuhan, kamu tuh harus taat dulu di tempat yang Tuhan mau kamu ada, di tempat yang Dia tunjuk, maka di tempat itu kamu akan aku pelihara. Beda ya, jadi menurut dunia kabur aja dulu ke tempat yang menjanjikan, baru kamu itu akan hidup enak. Beda, kalau menurut Tuhan ya taat aja dulu. Dimanapun kamu berada, ditempatkan, maka disitulah kamu akan tak pelihara. Saya nggak usah banyak cerita lagi, kan kita sudah sering tahu ya pemeliharaan Tuhan kepada Elia gitu ya. Lewat burung gagak, kan burung gagak ini katanya burung yang paling rakus, tapi malah disuruh untuk membawa roti dan tidak dimakan sama burungnya. Ini didukung oleh ayat di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ya, betul. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah inilah yang dilakukan oleh Elia. Jadi taat itu adalah yaitu tadi mencari dahulu kerajaan Allah. Kita mendahulukan apa katanya raja kita, katanya Tuhan kita, katanya Bapa kita, bukan apa yang menjadi pikiran kita, ketakutan kita, kemauan kita gitu ya. Maka apa yang diberikan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi kalau kita taat. Ketaatan itu mengikuti pemeliharaan Tuhan, bukan sebaliknya. Coba kalau Elia gak taat, gak akan terjadi itu mujizat dibawakan makan oleh burung gagak. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari beberapa bapak ibu saudara gitu sedang bergumul. Terus kita mikir kok rasanya pergumulan ini gak habis-habis, gak pernah berakhir gitu ya.
Terus apakah kita terus mikir apa yang aku pingin ini kok nggak sesuai terus gitu loh, nggak pernah terwujud. Nah itu berarti kita harus ikut apa maunya Tuhan, kita harus taat aja dulu kepada Tuhan. Memang nggak mudah ya, belajar taat itu ya perjalanan seumur hidup. Tapi nggak ada yang mustahil ya, selama kita terus melekat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Elia, apapun yang menjadi perintahnya Tuhan ya kita melakukan, kita taat. Elia bisa taat bukan karena dia itu superhero ya. Alkitab mencatat Elia juga manusia biasa sama seperti kita. Nah kalau Elia aja bisa, kenapa kita enggak? Gitu. Karena apa yang dilakukan Elia itu, dia meletakkan semuanya, dia melepaskan semuanya dan meletakkan Tuhan itu di nomor 1. Selain Elia ada yang bisa kita teladani lagi, ya Tuhan Yesus ini ya. Dia enggak protes ketika dia disalib, kan bisa dia itu Tuhan, terus dia kabur aja ya, kabur enggak perlu disalib gitu. Tapi tidak, apa yang dikatakan Tuhan, janganlah seperti yang aku kehendaki, tapi seperti yang engkau kehendaki. Jadi Tuhan itu enggak memilih untuk kabur aja dulu gitu ya. Dia memilih taat sampai mati di kayu salib. Dan karena ketaatannya kita semua di sini tuh bisa menikmati anugerah keselamatan. Jadi bagaimana kita bisa tetap taat saat kondisi sekitar kita tuh terasa kayak gak memberikan keuntungan. Itu tadi, kita belajar dari Elia, belajar dari Tuhan Yesus. Kalau pemeliharaan Tuhan itu justru paling nyata di tempat yang paling tidak menjanjikan gitu ya. Taat itu berarti percaya bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongan dan penghiburannya dimanapun kita berada supaya kita tuh menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kami minta ampun ya Bapa kalau selama ini hati kami selalu protes ya Bapa kalau ada proses yang Kau lakukan dalam setiap hidup kami. Ketika kami Engkau proses, kami selalu memakai kekuatan kami ya Bapa untuk menyelesaikannya. Kami mohon ampun ya Bapa. Kami mau belajar taat seperti Engkau. Ajar kami untuk menyerahkan semua kontrol hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajari kami untuk rela dibentuk dan diubahkan melalui setiap proses, bahkan proses yang menyakitkan sekalipun ya Bapa. Kuatkan iman kami untuk selalu percaya bahwa di dalam ketaatan ada pemeliharaan-Mu yang ajaib ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu di sore hari ini. Biarlah Engkau saja yang bekerja atas setiap kehidupan kami. Jadikanlah setiap kami berkat ya Bapa dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.